Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Bahasa Indonesia kelas akuntansi B. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rohibudin. Saya Agnes Saiful. Saya Puji, saya Anggita Isna. Kami di sini akan sedikit menjelaskan tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Materi pertama yaitu tentang sejarah ejaan bahasa Indonesia dan penulisan huruf kapital yang akan dijelaskan langsung oleh saudari Anggita. Ejaan Bahasa Indonesia disingkat EBI adalah ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku sejak tahun 2015 berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Sebelum EBI berlaku, kita memiliki banyak jenis ejaan. Satu, ejaan Van Effusion merupakan ejaan pertama yang dimiliki oleh bahasa Indonesia. Ejaan ini ditetapkan tahun 1901. Perancangan ejaan Van Effusion adalah orang Belanda, yakni Charles Van Effusion dengan dibantu Tengku Namawi yang bergelar Sultan Mahmud dan M. Taib. Dan bunyinya hampir sama dengan tuturan Belanda. Yang kedua adalah ejaan Republik atau ejaan Suwandi. Ejaan Republik berlaku sejak 17 Maret 1947 menggantikan ejaan pertama yang memiliki bahasa Indonesia saat itu. Ejaan ini merupakan upaya pemerintah untuk menggantikan ejaan Van Effusion yang disusun oleh orang Belanda dan merupakan ejaan resmi pertama yang disusun oleh orang Indonesia. Yang ketiga ada ejaan Melindo. Ejaan ini dikenal pada akhir tahun 1959 Sidang Kultusan Indonesia dan Melayu, menghasilkan konsep ejaan bersama yang kemudian dikenal dengan nama ejaan Melindo atau Melayu Indonesia. Karena perkembangan politik selama tahun-tahun berikutnya, maka diurungkan peresmian ejaan tersebut. Yang keempat ada ejaan yang disempurnakan atau EYD. Ejaan ini berlaku sejak 23 Mei 1972 hingga 2015. Atas kerjasama dua negara yakni Malaysia dan Indonesia yang masing-masing diwakili oleh para menteri pendidikan kedua negara tersebut, Departemen Indonesia dan Kebudayaan menerbitkan buku yang berjudul Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan yang tercatat pada tanggal 12 Oktober 1972. Yang materi kedua yaitu tentang huruf kapital. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, huruf kapital atau disebut juga dengan huruf besar adalah huruf yang berukuran dan berbentuk khusus atau lebih besar daripada huruf biasa. Huruf kapital biasanya selalu diletakkan di setiap awal kalimat. Padahal sebenarnya huruf kapital tak hanya dapat digunakan pada awal kata pertama, tapi juga kata-kata setelah akan tetap penggunaan dan penulisannya harus sesuai dengan kondisi dan aturan tertentu yang ditetapkan. Penggunaan huruf kapital menurut EYD yaitu sebagai huruf pertama, kata pertama dalam suatu kalimat, yang contohnya matahari menjadi cahaya paling terang di muka bumi ini. Huruf pertama yaitu matahari. Huruf M ditulis kapital karena huruf tersebut adalah huruf pertama yang harus ditulis kapital. Yang kedua sebagai huruf pertama dalam kalimat petikan langsung. Contohnya, tiba-tiba orang tersebut menghampiriku dengan bertanya, "Siapa namamu?" Huruf S pada kalimat "siapa namamu" ditulis secara kapital. Yang ketiga, sebagai huruf pertama untuk ungkapan atau sebutan yang berhubungan dengan Tuhan. Contohnya, lindungilah kami dari siksaan api neraka. Huruf L pada kalimat tersebut ditulis secara kapital. Yang keempat, sebagai huruf pertama untuk menyebutkan nama gelar kehormatan atau keturunan dan keagamaan. Yang kelima, huruf pertama nama orang, misalnya dia adalah Budi. Kata pertama Budi yaitu huruf B harus ditulis secara kapital. Yang keenam, sebagai huruf pertama nama buku, majalah, surat kabar, judul, keterangan. Yang ketujuh, sebagai huruf pertama singkatan gelar, pangkat maupun sarjana, misalnya SE yaitu sarjana ekonomi yang harus ditulis secara kapital. Ya, materi yang berikutnya
yaitu tentang penulisan huruf miring dan pemakaian tanda baca yang akan disampaikan oleh Saudari Yuli. Nah, bagaimana sih penulisan huruf miring yang benar sesuai pedoman ejaan bahasa Indonesia? Huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Misalnya, saya sudah membaca buku Salah Asuhan karangan Abdul Muiz. Nah, di kata salah asuhan itu dimiringkan, yang menandakan itu adalah judul bukunya. Yang kedua, huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Misalnya, huruf terakhir kata abad adalah D. Nah, dari kata abad itu dimiringkan dan juga kata D-nya dimiringkan. Lalu, huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Seperti nama ilmiah buah manggis ialah Garcinia mangostana. Nah, kata Garcinia mangostana itu dimiringkan. Atau juga bisa dicontohkan ungkapan Bhinneka Tunggal Ika dijadikan semboyan negara Indonesia. Kata Bhinneka Tunggal Ika itu dimiringkan. Lalu materi selanjutnya yaitu penulisan tanda baca. Tanda baca seperti titik, koma, tanda seru, dan tanda tanya pastinya sudah tidak asing lagi bagi kita. Di dalam sebuah kalimat, sangat mudah sekali kita menemukan tanda baca tersebut. Namun selain 4 tanda baca itu, ternyata masih ada beberapa tanda baca yang lainnya. Tanda titik. Tanda titik yang satu ini hampir selalu bisa kita jumpai dalam setiap kalimat. Menjadi penanda akhir dari rangkaian kata. Tanda titik lazim diletakkan di akhir sebuah kalimat, namun ada juga beberapa penulisan yang pemakaian tanda baca titik lainnya yang harus kita pahami. Misalnya, dipakai untuk mengakhiri singkatan yang belum resmi. Contohnya adalah yang terhormat HLM titik, yang merupakan singkatan dari halaman, atau AN titik, yang merupakan singkatan dari atas nama. Tanda tanya tidak terlalu sulit memakai dan meletakkan tanda baca yang satu ini. Berfungsi sebagai penunjuk kalimat tanya. Tanda tanya kerap menggantikan posisi tanda titik, hanya saja tanda titik lebih mengarah pada kalimat pernyataan, sedangkan tanda tanya lebih mengarah pada kalimat pertanyaan. Lalu tanda seru. Sering menggantikan posisi tanda titik di akhir kalimat adalah tanda seru. Tanda baca yang satu ini membentuk sebuah kalimat menjadi bersifat perintah atau seruan. Akan tetapi penggunaan tanda seru juga bisa berfungsi untuk menegaskan, mengajak, atau memengaruhi seseorang. Lalu tanda koma. Ada beberapa fungsi dari tanda koma yang cenderung ditemukan dalam percakapan ataupun kalimat sehari-hari. Contohnya yaitu menjadi pemerinci dalam sebuah kalimat yang memiliki subjek, objek, maupun keterangan yang lebih dari 2. Pemakaiannya selalu berada di akhir kata yang dirincikan, khusus pada kata terakhir. Pastikan koma berada sebelum dan maupun atau yang menjadi kata hubung. Contohnya, ibu membeli ayam, koma, telur, koma, sayuran, koma, dan buku dapur di pasar. Lalu atau contoh lainnya yaitu bisa sebagai pemisah gelar. Contohnya Ayuning Tias, S.E. Tanda titik 2. Meskipun jarang ditemui pada kalimat sehari-hari, kenyataannya tanda baca yang satu ini masih penting digunakan dalam beberapa tipe tulisan, seperti dipakai untuk membatasi antara sebuah keterangan dengan rinciannya. Contohnya, menjelang tahun ajaran baru, ibu sibuk membelikan kamu perlengkapan sekolah, titik 2, seragam, sepatu, peralatan tulis, juga tas. Atau dipakai dalam tulisan yang bersifat laporan. Lalu tanda titik koma. Pada dasarnya, tanda baca yang satu ini bersifat hampir sama dengan tanda koma di dalam kalimat. Namun, titik koma baru digunakan jika ada 2 penempatan tanda koma, yang salah satunya bersifat lebih tinggi daripada yang lain.
Contohnya pada kalimat majemuk yang memiliki rincian di dalamnya. Contoh, sebelum pergi berlibur, titik koma, aku sudah menyiapkan berbagai perlengkapan yang dibutuhkan, mulai dari pakaian, tiket hotel, kamera, sampai peralatan mandi. Lalu tanda hubung. Tanda baca yang satu ini juga termasuk yang sering dijumpai penggunaannya dalam kalimat sehari-hari. Contohnya anak-anak, atau dipakai sebagai penghubung antara kata-kata yang mengalami pengulangan. Tanda pisah. Tanda pisah ini sepintas mirip dengan tanda hubung, hanya saja bentuknya yang lebih panjang. Seperti fungsi tanda koma, tanda baca yang satu ini juga dipakai sebagai pengapit keterangan tambahan dalam sebuah kalimat. Juga menjadi pengganti kata sampai atau hingga dalam keterangan waktu. Contohnya, acara perpisahan pada malam itu berlangsung pukul 20.00 sampai 23.00. Lalu ada tanda petik. Ada dua pemakaian tanda petik yang penting dalam kalimat di bahasa Indonesia, seperti dipakai mengapit istilah yang maknanya bersifat konotatif atau tidak sebenarnya. Lalu ada tanda kutip. Tanda baca yang satu ini sebenarnya adalah penggunaan ganda dari tanda petik, hanya saja fungsinya jauh berbeda dari tanda petik. Beberapa pemakaian tanda kutip yang tepat kalimat di bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. Dipakai untuk mengapit judul rubrik, judul makalah, bab buku, atau judul karangan lain yang belum diterbitkan. Contohnya, skripsi berjudul Analisis Perbandingan Dongeng-dongeng Nusantara dengan Cerita Rakyat dari Negara Lain, itu memakai tanda